Halo semuanya, balik lagi bersama aku Amar Valdi Pasaribu. Jadi kita akan melanjutkan kembali terkait pembahasan software Odoo. Yang mana sebelumnya kita udah membahas salah satu modulnya, yaitu modul sales. Nah, di video ini aku akan menjelaskan beberapa fitur dari modul purchase ataupun pembayaran. Adapun yang akan kita bahas nanti itu meliputi bagaimana sih cara pembuatan RFQ atau request for quotation, kemudian bagaimana membuat purchase order, dan yang terakhir nanti kita akan menggunakan purchase agreement. Nah, seperti biasa, kita masuk terlebih dahulu ke software Odoo-nya. Kita ke menu dashboard dan kita pilih modul yang purchase. Oke, nah sambil menjelaskan, jadi untuk yang RFQ ataupun request for quotation itu adalah surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Nah, bagian purchasing dapat melakukan penawaran dan memastikan kesediaan vendor untuk mensuplai. Nah, untuk caranya adalah sebenarnya di tampilan awal kita masuk ke modul purchase ini udah merupakan tampilan untuk membuat RFQ-nya, teman-teman, yaitu request for quotation. Tapi kita juga bisa menggunakan side menu. Itu di bagian group order. Nah, di sini yang paling atas ada request for quotation-nya. Kita klik aja. Nah, kemudian kita klik button new. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, ini adalah tampilan dokumen dari RFQ-nya. Oke, ini kita isi aja. Kita gunakan data demonya ya, data default bawaan dari Odoo. Vendornya kita pilih yang Azure Interior saja. Oke, kemudian order deadline ini kita sesuaikan aja sesuai defaultnya. Kemudian untuk expected refile ini kita pilih tanggal 18 misalnya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya, ke grup product. Ini kita klik aja yang bagian add product. Kita gunakan juga data demonya. Nah, misalnya kita pilih yang chair, yang bangku. Kemudian kita pilih ini confirm aja. Oh ya. Oke, coba kita ulangin. Ya, ini untuk kuantitinya. Kita buat 5 misalnya. Kita confirm. Oke. Unit price, ini misalnya kita hargai 100. Untuk teksnya ini kita kosongkan aja. Nah, jadi di sini akan langsung muncul total. Unsur totalnya itu sebesar 500. Nah, setelah ini kita buat, langkah selanjutnya adalah kita lalu save. Nah, ini sudah tersave karena di ini sudah ada kodenya yaitu PO0020. Nah, untuk selanjutnya bagaimana supaya bisa sampai ke status purchase order, ini kita klik confirm order aja. Nah, kemudian kita pilih receive product. Kita validate. Oke, ini kita apply. Dan nanti ini statusnya sudah done, berarti ini sudah selesai. Nah, jadi untuk membuat RFQ kita ke set menu order, kemudian kita ke request for quotation. Oke, kita lanjut yang bagian kedua, yaitu membuat PO, purchase order. Nah, jadi purchase order ini merupakan dokumen pemesanan barang ataupun dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli. Nah, dokumen ini harusnya telah disepakati oleh pihak purchasing dan juga pihak vendor. Nah, caranya masih sama, itu ada di group order. Nah, tepat di bawahnya nih request for quotation, di bawahnya ada purchase order. Kemudian kita klik, dan langsung aja kita klik button new-nya untuk membuat purchase order. Nah, ini merupakan tampilan dari
purchase order yang harus kita isi. Kita mulai dari vendornya, kita gunakan data default dari Odoo-nya aja. Ini kita pilih misalnya Anita Oliver. Oke, kemudian untuk yang order deadline ini kita sesuaikan aja. Kemudian yang expected arrival kita pilih tanggal 18. Kita ke bagian produk, ini add product, pilih chair for protection, kemudian kita pilih kuantitinya misalnya 10, terus harganya misalnya 100, enter, secara otomatis nanti akan keluar harganya. Oke, nah jadi setelah ini kita udah bisa langsung save. Nah ini sudah tersave dan sudah ada kodenya ya, ini PO 0021. Nah untuk caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Untuk bisa status purchase order, teman-teman cukup klik confirm order dan ikuti langkah selanjutnya sampai nanti statusnya berubah menjadi purchase order. Nah jadi itu tadi ya teman-teman untuk bagaimana sih cara membuat purchase order. Itu dengan set menu order kemudian pilih yang purchase order. Oke, kemudian kita lanjut yang ketiga atau yang terakhir yaitu purchase agreement. Nah, jadi purchase agreement ataupun perjanjian pembelian itu memungkinkan user untuk bernegosiasi dan menyetujui pembelian dengan pemasok. Apakah tujuan utama user adalah untuk menjamin pengiriman pada tanggal tertentu atau memilih pemasok dengan proposal terbaik. Nah, jadi di purchase agreement ini ada dua tipe, yaitu yang pertama ada call for tender dan ada blanket order. Nah, jadi caranya nanti teman-teman ke configuration aja, ke bagian setting. Nah, nanti di group order ada bagian purchase agreement-nya. Nah, itu teman-teman klik centang, lalu nanti di bawahnya ada purchase agreement tab-nya. Nah, jadi di sini aku udah pilih yang type blanket order. Nah, jadi yang blanket order ini itu memungkinkan user untuk menjadwalkan beberapa tanggal pengiriman selama periode waktu dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, yang menjamin bahwa harga tidak akan bervariasi, bahkan ketika pembelian dilakukan pada tanggal yang berbeda. Nah, berbeda dengan yang tipe satunya tadi ya, yaitu yang call for tender. Nah, jadi ini memungkinkan user untuk meminta penawaran dari penyedia yang berbeda untuk mendapatkan harga yang terbaik. Oke, ini langsung aja kita ke caranya. Jadi kita ke group order lagi, kita pilih yang blanket order. Karena tadi purchase agreement-nya kita pilih tipe yang ini. Oke, kita lanjut, ini kita klik button new-nya. Nah, ini secara otomatis akan terisi untuk data demonya. Kita isi yang agreement deadline-nya, misalnya tanggal 18, ordering date-nya tanggal 19, kemudian delivery date-nya tanggal 22. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah ke grup produk, kita klik aja add a line. Kita gunakan data demonya ya, bawaan. Kita pilih yang misalnya storage box. Oke, unitnya yang sudah. Kuantitinya misalnya kita pilih 100. Kemudian unit price harganya misalnya 100. Oke, jika sudah ini kita confirm aja. Nah, di sini akan secara otomatis setelah selesai dokumennya ini menjadi BO0003. Nah, oke, baik, mungkin cukup sekian aja untuk pembahasan modul purchase-nya mengenai RFQ, PO, dan juga purchase agreement. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.